Sudah 50 menit ya, sudah waktunya. Kita buka tanya jawab. Rabbil Alamin, terima kasih Pak Kiai atas materinya. Kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi para jamaah ada yang ingin bertanya tentang mengenal Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Ustadz, ini sangat menarik sekali dan banyak hal yang baru yang saya dapatkan. Sebetulnya pertanyaannya sangat ringan Ustadz. Yang pertama, yang terakhir, tadi Al-Quran dibagi menjadi beberapa juz dan ini sangat fenomenal menurut saya dan sangat dokumentatif. Apakah ulamanya yang disebutkan tadi oleh ulama tercatat dalam sejarah siapa? Karena tadi tidak disebutkan. Padahal ini sangat dokumentatif dan sangat fenomenal sekali. Hampir orang Indonesia khususnya atau bahkan di luar negeri pun tahu bahwa terbagi 30 juz. Sayang tadi tidak disebutkan siapa ulamanya. Padahal ini saya kira sangat penting tercatat dalam sejarah. Kemudian yang kedua, disebutkan juga bahwa dan memang itu betul, ilham atau wahyu itu tidak semuanya adalah Al-Quran atau ayat Al-Quran. Karena diberikan kepada lebah, kepada bumi, kepada manusia dan sebagainya. Lalu di dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagaimana kita membedakan? Sebab di dalam ayat tersebut dan Allah memberikan ilham kepada kita dalam bentuk fujur dan takwa. Jadi ada ternyata ilham dari Allah yang berbentuk fujur, tidak hanya takwa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini betul-betul baru bagi saya semuanya, bahwa ayat Al-Quran itu dibedakan dengan hadis. Salah satunya adalah mutawatir. Karena semua ayat Al-Quran itu pasti mutawatir dengan jumlah perawi yang sangat banyak dan juga dipastikan itu sahih. Bagaimana kemudian kita membedakan antara ayat Al-Quran yang betul-betul diturunkan oleh Allah dengan hadis mutawatir yang juga punya kualitas sama? Apakah Nabi kemudian menyampaikan bahwa oh ini adalah hadis, oh ini adalah Al-Quran? Kan kayaknya tidak juga, hanya berdasarkan perawi yang menurunkan hadis atau Al-Quran dengan kualitas mutawatir dan pastinya adalah sehat atau sahih tadi. Itu 3 pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, ini soal ujian disertasi gitu ya. 3 ya Pak ya, saya takut lupa nih, tapi diingatkan aja nanti ya. Yang pertama, aduh apa lagi barusan tuh udah lupa aja. Apa tadi? Tadi dikatakan bahwa pembagian 30 juz itu dilakukan oleh ulama dan ini kan sangat dokumentatif dan fenomenal. Harusnya tercatat siapa ulama tersebut yang membaginya. Terima kasih, itu yang pertama. Baik, yang pertama begini Pak. Kalau siapa yang membaginya menjadi 30, ide awalnya itu datang dari zaman sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menginisiasi ulang salat tarawih di masjid berjamaah. Karena waktu zaman Nabi itu tarawih cuma 3 kali, sama Nabi diliburkan sampai Nabi wafat. Nah setelah Nabi wafat, zaman Abu Bakar nggak ada tarawih berjamaah, di zaman Umar kan dihidupin lagi. Nah lalu Umar minta kepada Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam, sambil dipesenin usahakan khatam, baca Quran selama sebulan dalam sholat tarawih itu. Nah
asumsinya kemudian Ubailah yang kemudian membaginya menjadi 30 juz. Itu. Cuma begini Pak, itu kan tidak ada riwayat juz 1 sampai ayat berapa, juz 2 sampai ayat berapa gitu kan. Sehingga versinya itu jadi banyak juga. Yang jelas dibagi 30, cuman di sebelah mana nih motongnya gitu tuh. Nah kalau itu sih tergantung dari mushafnya ya. Nah kalau kita di Indonesia, mushaf kita ini kebanyakannya itu potongan juznya itu seragam. Karena kita punya lembaga tasheh yang satu. Tapi sangat boleh jadi potongan-potongan juz itu di dalam mushaf di negara-negara yang lain itu jadi tidak sama. Contoh nih Pak, mushaf Saudi Arabia, mushaf Madinah gitu kita bilang, itu walaupun pojokannya di sini tapi habis juznya di sebelah sini. Karena mereka para ulamanya bilang ini ayat nggak boleh dipotong, ini masih satu kesatuan. Kalaupun mau dipotong berhentinya di sini, berhentinya di sini Pak. Kan kalau mushaf itu kan harusnya sampai terakhir sini habis juznya, tapi ayatnya belum selesai. Maksudnya masih ada sambungan ayat yang sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya terus sampai di sini. Maka potongannya di sini Pak jadinya. Itu mushaf terbitan Madinah. Beda dengan mushaf yang terbitan Indonesia, dipotong aja bodo amat gitu. Nah, jadi kalau di mana letak motongnya itu tergantung mushafnya, tergantung ulama yang menerbitkan mushaf itu. Tapi bahwa dibelah menjadi 30 dari zaman Ubay bin Ka'ab sudah ada, cuman potongannya jadi beda-beda gitu ya. Sama Pak, Nabi juga pernah bilang siapa yang menguasai 40 hadis dia akan begini. Lalu ulama banyak menyusun kitab 40 hadis. Nawawi bikin arba'in, siapa bikin arba'in banyak banget begitu ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu bahwa dalam Al-Quran sebutkan falhamaha fujurha wa taqwaha. Ya. Jadi begini Pak, benar Allah memberi ilham. Nah di sini tadi kan saya ngomong tentang wahyu. Allah memberi wahyu. Nah kali ini Allah menggunakan istilah ilham. Fa'alhamaha. Apa makna ilham? Para ulama beda pendapat. Sebagiannya mengatakan ilham ini adalah inspirasi gitu. Nah ini lagi ngomongin bahwa kalau hewan Allah kasih wahyu begitu ya begitu, nggak akan ngelawan. Sarang lebah dari dulu nggak berubah jadi apartemen gitu, enggak, ya begitu gitu kan. Tapi nah ketika Allah bicara dalam ayat ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dua itu dikasih sekaligus. Lu kalau mau begini jadinya begini, tapi kalau lu mau begitu jadinya begitu. Dua. Jadi jangan diterjemahkan seolah-olah Allah memberi ilham yang buruk doang. Enggak. Tapi sebagai manusia istimewanya kalau Allah kasih informasi, inspirasinya itu bisa yang baik, bisa yang buruk, dua-duanya satu paket. If begini maka begini, if begitu maka begitu. Itu yang membedakan makhluk Allah manusia ini dengan makhluk yang lain. Kalau yang lain ilhamnya cuma satu, begini dan harus begini dan tidak boleh kalau tidak begini. Tapi kalau manusia, lu bisa begini hasilnya begini dan lu bisa begitu hasilnya bisa begitu. Bagaimana melakukannya itu urusan lu, gitu kira-kira. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu satu paket Pak ya, fujur dan takwa itu satu paket. Karena kalau enggak satu paket, semuanya fujur aja itu setan, semuanya takwa saja itu malaikat. Ketika manusia fujur dan takwa satu paket, terserah kita nanti mau ngambil yang mana, di situ ada kebebasan. Yang ketiga Pak, hadis mutawatir dan Al-Quran bagaimana membedakannya? Karena dua-duanya mutawatir. Baik, itu kan cuma salah satu indikasi membedakan hadis dengan Quran, salah satunya dengan kemutawatiran. Nah tentu untuk membedakannya ada banyak jalan yang lain ya. Selain tadi
sastranya, ya kan saya bilang yang kedua tuh sastra gitu ya. Karena orang Arab langsung tahu, oh ini bukan Quran, oh ini Quran. Itu dari sastranya udah beda. Dengar suaranya, oh ini Quran, oh ini bukan. Tapi itu orang Arab. Nah kalau kita bukan orang Arab, gimana cara bedainnya? Nah itu kan susah. Tenang Pak, karena apa? Karena kalau orang belajar hadis atau belajar Quran, itu modelnya nggak belajar seayat doang, pulang, lulus, gitu enggak. Belajar hadis juga enggak begitu. Jadi kalau orang tuh belajar hadis gitu ya satu kitab gitu, selesai gitu. Jadi banyak nih guru-guru kita yang belajar hadisnya udah hebat Pak. Itu kalau ngaji hadis dihafal gitu ya dia bisa nyebut dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Sahih Bukhari kalau dia hafal gitu ya dihafal semua. Kalaupun ada kesisipan hadis lain yang bukan Sahih Bukhari nyelip di situ, Al-Hafiz itu pasti tahu. Kalau zaman dulu Pak, Al-Hafiz itu bukan hafiz Quran, tapi hafiz hadis. Makanya kalau kita sebut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu ya, itu para ahli hadis disebutnya hafiz karena apa? Karena kitab hadis utuh, bulat-bulat tuh dihafal dari awal sampai akhir. Dan kalau ada kemasukan hadis yang lain, dia tahu. Kalau ada yang kurang satu hadis, dia tahu. Itu namanya Al-Hafiz. Beda sama kita. Kita nggak tahu ini hadis Bukhari apa Muslim atau apa, nggak tahu. Karena kita belajarnya sepotong-sepotong. Nah yang tahu kayak gitu kalau yang pada hafal Quran. Nah gitu Pak. Anak-anak 5 tahun, 10 tahun kan banyak yang hafal Quran. Nah itu kalau dia sudah hafal, kita selipin potongan ayat yang beda di tengah-tengahnya, seret, dia langsung bilang, oh nggak ada nih ayat ini, ngapain dia di sini? Ini bohong nih, gitu. Dia langsung tahu. Kenapa? Karena metode periwayatan itu meriwayatkannya bukan satu ayat terus pulang, satu ayat terus udah jadi ustadz, gitu enggak. Semuanya dipelajari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, gitu kan? Diriwayatkannya begitu dari Nabi. Nabi kan ngajarinnya begitu Pak. Ramadan akhir dari kehidupan Nabi itu Nabi disuruh ngafal sama Jibril seluruh dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dihafal semua gitu kan. Nah oleh karena itu para sahabat juga begitu, Ramadan udah baca terus tuh Quran gitu, sehingga kalau ada sisipan yang nggak sesuai, yang nggak urut, itu langsung ketahuan. Di samping kemudian di zaman Abu Bakar dibuat mushaf yang disusun urutannya dari Fatihah sampai An-Nas, dan jadi standar juga, selain hafalan juga tulisan. Jadi membedakan mana Quran mana bukan itu bukan hal yang sulit lagi, khususnya ketika dilakukan penulisan. Karena begini Pak, ini sedikit ngomongin penulisan di zaman Abu Bakar. Waktu itu banyak mushafnya para sahabat yang mereka nulis itu suka ditambahin Pak sama sahabat. Ini contohnya Pak, Abdullah bin Mas'ud nyatet ayat Quran dari mulut Nabi, dicatat gitu kan. Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta. Kata Ibnu Mas'ud, salat wusta itu apa ya Rasul? Nabi bilang, salat wusta itu salat asar. Oh, salat asar. Dia tulis hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa hiya salatul asri. Gitu. Ditulis di situ, Pak. Ya kan? Nah, ini Pak, tulisannya Ibnu Mas'ud begitu dibaca sama Zaid bin Sabit, apaan ini? Wa hiya salatul asri. Ini mah bukan Quran. Ini penjelasan. Gitu kan? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kemudian dicoret gitu, dibuangin sehingga jaridil Qur'ana. Quran tuh ditelanjangi habis dari yang bukan Quran, hanya Quran saja. Itu yang disusun oleh Zaid bin Sabit pada zaman Abu Bakar. Dan kemudian para sahabat juga dilatih ulang untuk membaca yang mutawatir saja, karena nanti ada juga riwayat Al-Quran yang tidak mutawatir alias yang syadz, itu ada. Tapi itu nggak dianggap sebagai Quran. Jadi ada riwayat yang syadz, tidak mutawatir dari Al-Quran, tapi itu nggak dipakai, dibuang. Kalau dalam bentuk tulisan dibakar di zaman Utsman. Kalau dalam bentuk hafalan yang
syadz itu cuma buat ya inget-inget zaman dulu aja, qiraahnya syadzah, tapi itu nggak dianggap sebagai ayat Al-Quran yang mutawatir begitu ya. Baik, lulus saya ujian berikutnya Pak.